Silakan Bapak Evangelis Ferry. Terima kasih lagi Ibu Wendy. Selamat sore saudara-saudara penghadiri ibadah siang Ukumen Anugerah. Dan kesempatan yang mana Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadanya. Dan saya mau membagikan akan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua untuk menguatkan iman dan percaya. Tuhan mengubah manusia seperti ia mengubah air menjadi anggur. Ini adalah waktu bagi umat Kristen untuk bersiap duduk di meja perjamuan anak domba. Atau kita sudah merayakannya selaku anggota-anggota jemaat. Sebagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, ia juga dapat mengubah hidup manusia. Sebuah renungan berdasarkan bacaan kitab suci dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan tema teks, Yesus telah menyatakan kemuliaannya. Yohanes 2 ayat 11. Dan judul untuk siang ini, Iman, Harapan, dan Masa Depan. Sebelum saya terus untuk mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudara, kami berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus dan kehadiran daripada Tuhan Bapa di surga. Mari kami berdoa. Terima kasih Bapa. Kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh berkumpul untuk-Mu Bapa, dan kesempatan yang Bapa berikan kepada kami hamba-hamba dan penghadiri ibadah sore persekutuan doa Ukumen Anugerah untuk beribadah kepada Bapa di surga, di mana Tuhan juga memberikan hamba-hamba-Mu untuk mendengarkan beberapa ayat makanan rohani untuk jiwa kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan, dan bicaralah kepada kami Bapa kata-kata penghiburan dan menguatkan iman kami. Hanya atas nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami menyembah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal pertama, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi begini. Yesus mengubah air menjadi air anggur. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kanan yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayanan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tampayan-tampayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisihinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu,
dan sesudah orang puas minum baru, lah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai di sini adalah firman Tuhan yang kami boleh dengar. Dan apa artinya, saudara-saudara? Saudara-saudari renung tentang Yesus yang mengubah air menjadi anggur, menekankan kemampuan Allah untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa, dan menunjukkan kuasa Yesus untuk mendatangkan kelimpahan, sukacita, dan kualitas-kualitas baru dalam kehidupan dan keadaan manusia. Sebagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur terbaik, ia dapat juga mengubah air bergumulan, ketidakmurnian, dan kekosongan manusia menjadi anggur dan menyegarkan, yaitu anugerah ilahi, kelimpahan, dan hidup baru, mengubah situasi buruk dalam diri kita menjadi sesuatu yang baik, dan menawarkan berkat yang tak terbatas, saudara-saudara. Ketidakan anggur di pesta pernikahan pada zaman Yesus merupakan ajaib sosial yang serius. Tindakan ini menunjukkan bahwa berkat Allah tidak hanya hadir, tetapi juga berlimpah dan tak terbatas dalam hidup manusia, termasuk kepada saudara-saudara di Priok juga. Ketika Yesus memasuki kehidupan seseorang, ia membawa kualitas baru yang lebih tinggi dan mengubah ketidaksempurnaan menjadi sesuatu yang sempurna. Ia memanggil apa yang baik dan mengubahnya dengan kasih karunia dan kuasa ilahi, saudara-saudara. Mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus mampu memenuhi kebutuhan kita dan bahkan melampuinya. Ia dapat mengambil situasi yang sulit atau buruk dan memperbaikinya. Menyediakan kelimpahan dari apa yang dibutuhkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Jangan khawatir, dalam Alkitab anggur sering melambangkan berkat dan kelimpahan seperti halnya pensucian dan pembasuhan dosa-dosa kita. Darahnya melambangkan anggur. Kemampuan Yesus untuk mensediakan, melambangkan kelimpahan berkat Allah. Mujizat di Kana, di mana anggur habis, terjadi saat pernikahan. Karena Yesus adalah mempelai pria dan datang untuk mempelai wanitanya, gerejanya, saudara-saudara. Mujizat ini melambangkan hubungan perjanjian yang Allah inginkan dengan umat manusia. Sesuatu hubungan yang penuh sukacita dan kelimpahan. Pengubahan air menjadi anggur adalah awal resmi pelayanan publik Yesus. Itu adalah awal yang mulai digenapi Allah, janji-janjinya dan rencana keselamatannya yang telah Dia tetapkan. Saya bertanya-tanya, apakah kita terkadang mendengarkan Injil hari ini seperti itu? Saya bertanya-tanya, apakah kita terkadang mengharapkan Yesus bertindak seperti ini dalam hidup kita? Ada masalah yang perlu dipecahkan. Mereka kehabisan anggur, dan entah bagaimana Yesus menambahkan lebih banyak anggur agar perayaan yang sama dapat berlanjut seperti sebelumnya. Tetapi apakah itu cukup, saudara-saudara, bagi kita? Apakah yang kita inginkan hanyalah anggur baru? Apakah kita hanya ingin menyelesaikan masalah dan melanjutkan hidup lama kita dengan cara yang sama? Ya, terkadang-kadang itulah yang kita sebagai manusia inginkan, saudara-saudara. Kita hanya ingin masalah itu diselesaikan dan berlalu agar kita dapat melanjutkan hidup kita. Saya menduga bahwa pada suatu titik dalam hidup kita, kita semua hanya menginginkan sedikit keajaiban. Kita ingin Yesus muncul, melambaikan tongkat ajaibnya,
dan membuat segalanya lebih baik dalam hidup kita, saudara-saudara. Mereka tidak punya anggur. Dan Yesus berkata, dia membaca mantra dan air berubah menjadi anggur. Namun itu bukanlah Yesus dan bukan itu inti dari Injil atau menjadi seorang Kristen. Entah bagaimana keajaiban melindungi kita dari Tuhan dan dari kehidupan. Ia menghalangkan kita untuk menghadapi hal-hal baru, saudara-saudara, yang mungkin, yang tak terduga. Ia menghibur tetapi tidak mengubah atau mentransformasi hidup. Pembacaan Injil hari ini yang ajaib dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11 membuat kita bertanya-tanya apakah itu benar-benar terjadi. Apa tipu dayanya selanjutnya? Bagaimana dia melakukannya? Dan jika kita benar-benar jujur pada diri sendiri, saudara-saudara, kita tahu lebih baik. Air tidak berubah menjadi anggur dalam kehidupan manusia. Pernahkah Anda melihat hal itu terjadi dalam hidup Anda dan saudara-saudara? Pernahkah kamu mengalaminya? Sekali-sekali tidak. Anda dan saya belum pernah dan saya juga belum pernah lihat. Dan itu bukan karena kita bukan Yesus, tetapi karena tidak ada keajaban. Injil hari ini mengajak kita untuk beralih dari pemikiran magis tentang hidup kita kepada pencarian dan pengamatan akan keajaiban. Dan bertanya di balik setiap kisah ajaib adalah, apa artinya bagi kita? Kemungkinan apa yang ditawarkan kisah ini bagi hidup kita dan bagi dunia, saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah Yesus secara harfiah dan fisik mengubah air menjadi anggur. Namun, saya rasa itu juga bukan inti Injil hari ini, saudara-saudara. Saya rasa Injil ini pada akhirnya bukan tentang mengubah air menjadi anggur. Injil ini lebih dari itu, saudara-saudara. Injil ini tentang memanggil kehidupan yang sebelumnya tidak ada. Injil ini tentang perubahan. Injil ini tentang menjalankan hidup yang baru, saudara-saudara. Teks itu sendiri memberi kita dua petunjuk yang mengarah pada hal ini. Pertama, kisah ini terjadi pada hari ketiga. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda dan saudara-saudara? Apa yang terjadi pada hari ketiga? Kebangkitan, hidup baru, awal yang baru, kelahiran kembali, saudara-saudara. Petunjuk kedua adalah ada sebuah pernikahan. Ini juga tentang kehidupan baru. Dua pasangan bersatu untuk menciptakan dan menjalankan kehidupan baru, untuk saling mengubah dan diubah oleh satu sama lain, serta untuk membuka diri terhadap kemungkinan yang tak terduga dan masa depan yang tak terduga. Semua ini memunculkan pertanyaan bagi saya. Mungkin kekurangan anggur bukanlah masalah yang harus dipecahkan, melainkan awal dari sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Mungkin itu panggilan untuk kehidupan baru atau undangan untuk kehidupan yang lebih bermakna. Tidak seorang pun suka hidup tanpa anggur, tetapi mungkin anggur diperlukan untuk bertumbuhan dan kedewasan kita. Dan itu bisa sulit, mengganggu, dan terkadang menyakitkan. Saya tidak sedang membicarakan momen-momen ketika kita harus memutuskan apakah akan melihat gelas itu setengah kosong atau setengah penuh. Saya sedang membicarakan momen-momen dalam hidup ketika gelasnya kosong, botolnya miring, pestanya usai, dan kita hampir mati kehausan. Kita semua pernah mengalaminya. Anggurnya habis, hidup kita hampa, tak berwarna dan tak berasa. Tak ada yang tumbuh dalam diri kita, saudara-saudara. Tak ada semangat dalam hidup kita. Atau mungkin kita masih punya anggur,
tetapi telah berubah menjadi cuka, menjadi asam, dan kita tidak bisa lagi meminum apa yang ada di cangkir itu. Bagaimanapun, anggurnya habis. Hidup rasa menyakitkan. Hanya ada kesedihan dan tak ada sukacita dalam hidup kita. Dunia terasa tanpa harapan dan gelisah. Kapan anggur Anda habis? Bagaimana dari hidup Anda yang kering dan hampa hari ini? Dalam hal apa hidup menjadi asam, tak berwarna, dan tak berasa? Namun, ini bukan hanya tentang kita. Kita dapat melihat dan menyebut orang lain yang kehabisan anggur dan tempat-tempat di mana anggurnya telah habis. Itu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, lembaga kita, negara kita, dan dunia kita. Sampai pun waktu ini, saya tidak sedang berbicara tentang merek anggur seperti yang kita kenal diminum, Cabernet atau Chardonnay. Saya berbicara tentang anggur cinta, keintiman, dan persahabatan, anggur makna tujuan dan arah, anggur vitalitas, gairah, dan antusiasme, anggur awet muda, kekuatan dan kesehatan, anggur iman dan kepercayaan, anggur kasih karunia dan pengampunan, anggur kedamaian, sukacita, keamanan, dan kesejahteraan, anggur keadilan, martabat dan kesetaraan, anggur kebenaran, kepastian dan jawaban, saudara-saudara. Kita punya mulut penuh ya, kalau mendengar kata-kata ini. Kita anggur habis, kehidupan mati pada pokoknya. Dan kita tidak lagi dimabukkan oleh Roh Kudus. Yesus hanya membuka pintu agar sesuatu terjadi dalam hidup kita, pintu menuju kemungkinan baru, pintu menuju kehidupan baru, pintu harapan, saudara-saudara. Bukankah itu persis yang kita lakukan setiap kali kita berdoa? Kita tetap membuka pintu kehidupan kita, hati kita, kehidupan orang lain, kehidupan dunia, berharap Yesus akan masuk. Bahwa dia akan muncul dan melakukan sesuatu dalam hidup Anda dan saudara-saudara. Dan inilah hal yang sulit tentang hidup ketika anggur habis. Tidak ada kepastian untuk apa yang akan terjadi. Tidak ada jaminan, saudara-saudara. Anda dan saudara-saudara tahu itu. Kamu tahu, itu sama seperti saya. Kita semua pernah berdoa. Terkadang-kadang doa kita dijawab sesuai keinginan kita. Tapi terkadang-kadang juga tidak. Dan terkadang itu adalah sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Di lain waktu itu bukan yang kita inginkan, dan mungkin kita bahkan tidak menginginkan apa yang terjadi. Saya tidak bisa menjanjikan apa pun kepada Anda dan saudara-saudara tentang apa yang akan terjadi ketika anggur kehidupan kamu habis. Saya tidak punya jawaban pasti, tapi saya tahu kita berperan dalam kemungkinan mukjizat ini. Yesus tidak melakukan ini sendirian, saudara-saudara. Anggur yang baik, hidup yang baru. Bukankah pada akhirnya itulah inti dari iman dan harapan? Membuka pintu bagi Yesus selalu merupakan mukjizat besar dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita bertaruh bahwa masa depan lebih berharga dan bahwa kehidupan yang akan datang lebih besar dan lebih baik daripada gelas dan botol kosong yang mengkotorkan hidup kita, saudara-saudara. Karena itu, kita diundang, saudara-saudara, untuk duduk di meja domba, di dalam perjamuan yang kudus untuk minum daripada anggur dan makan dari roti, darahnya, dan tubuhnya Yesus, saudara-saudara. Jangan tinggalkan diliwatkan kita, tetapi terima undangan tiap-tiap waktu
yang saudara-saudara diundang untuk duduk di meja perjamuan kudus, mau di dalam rumah selaku ibadah ini, yang mana juga bisa dapat diatur perjamuan untuk saudara-saudara. Dan saya berikan pesan ini kepada hamba-hamba, Bapak Daud, Ibu Wendy, Ibu Yuli, Ibu Kristina, selaku pelayan-pelayan, urus akan perjamuan juga di dalam ibadah rumah, supaya semuanya dapat menikmati. Begitu juga di ibadah Senin tanda tinggi, supaya semua dapat mengalami makna makan roti tubuh Tuhan, minum anggur darah Yesus, supaya kita semua mengingat akan kasih sayang berlimpahan yang Tuhan berikan bagi kita selaku anggota-anggota di Priok sampai di Tanah Senen. Begitupun di dunia, sampai pun di Amerika mau di Belanda. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan. Terimalah undangan perjamuan supaya kita dapat diberkati sampai seumur tua, sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara-saudara yang boleh dengarkan firman yang dibagi saya. Terima kasih Ibu Wendy, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry, firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ferry atas firman-Nya. Dan saudari, saya ucapkan banyak terima kasih dan maju terus dalam pelayanan Tuhan buat Bapak Ferry dan saya selalu Bapak Ferry di sana ya Pak. Jadi terima kasih atas firman-Nya untuk kuatkan kami di sini. Silakan Bapak Evangelis Ferry untuk doa berkat. Ya, sama-sama terima kasih Bapak. Saudara-saudara, penghadiri ibadah sore Ukumena Anugerah. Kami akhiri ibadah sore ini dan akhiri juga dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Tuhan Bapa, Allah yang setia hari ke hari, kami berdoa kepadamu, Engkau yang memenuhi segala sesuatu dalam hidup kami, kelimpahan, damai, dan sukacita. Tinggallah bersama kami dan bimbing kami di hari yang kami akhirkan. Sertailah kami di malam hari ini, mau dalam pekerjaan yang akan datang, dalam suka dan duka. Berilah kami berkat-Mu, kehadiran-Mu, dan bimbingan-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Tahu, dan kenalkan permohonan hati kami. Selaku hamba-hamba-Mu, kami butuhkan dana untuk memenuhi akan jam-jam ibadah di rumah hamba-Mu, mau di Senen, daerah Tanah Tinggi, untuk dapat melanjutkan jam-jam ibadah. Berkati kami dalam usaha-usaha kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga kami yang diutus dalam kasih-Mu dapat menjadi saksi kebaikan-Mu di dunia. Kami mohon ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sempurnakan dan kabulkan doa-doa kami, dan kami menantikan berkat-Mu ya Bapa. Dan kami akhiri pertemuan ibadah sore ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergi dengan damai sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara.
Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih untuk Bapak Terima Evangelis kasih. Ferry Sapulete, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mr. Ronald. God bless you. Terima kasih. See you. Semua punya terima Okay, kasih, God Ibu bless you, Betty, Bapak Wendy. Daud, dan saudara-saudara, begitupun Ronald. Sampai bertemu lagi. Tuhan berkati kami Amin. Terima semua. kasih Pak Ferry. Terima Hormat kasih, Mas Ron. dan bagi semua. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Terima Pak. kasih, Terima Tuhan berkati kasih. Bapak. Terima Terima kasih. kasih, Mr. Ronald. Mas Ronald. Ya, Tuhan Shalom. berkati. dulu.